'Cause do I like that it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Setiap orang tentunya pernah mengambil keputusan dalam hidupnya. Tapi apakah kalian tahu apa sih arti dari pengambilan keputusan itu? Dan sebenarnya kalian termasuk tipe pengambil keputusan seperti apa sih? Nah, oleh sebab itu, kelompok 12 hadir menemani Anda untuk mengulas informasi dan pengetahuan mengenai pengambilan keputusan. Nah, ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, izinkan kami memperkenalkan diri dimulai dari saya sendiri, Amir Rizkia Safa sebagai moderator. Kemudian ada Sebastianus Erik Herlambang. Next ada Fadila Sukma Ayu Ariningsih. Next ada Elizabeth Raumauli. Oke, sekian perkenalan dari kelompok kami. Daripada panjang lebar, yuk kita langsung mulai video pembahasannya. Berikut ini mind mapping kelompok kami mengenai pengambilan keputusan, dimulai dari pengertian, proses, perspektif, jenis dan kondisi, gaya, serta pengambilan keputusan yang efektif. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mind map yang sudah kami satu kelompok buat, dan materi yang saya dapatkan yaitu pengertian pengambilan keputusan dan dilanjutkan dengan proses pengambilan keputusan. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa itu pengambilan keputusan. Apa sih pengambilan keputusan itu? Pengambilan keputusan itu sendiri adalah suatu cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan memberikan pendapat dengan cara atau teknik tertentu, dan teknik atau cara tersebut bisa diterima oleh seluruh pihak. Kemudian dalam prosesnya, dalam pengambilan keputusan itu terbagi menjadi 8 tahap. Tahap yang pertama yaitu mengidentifikasi suatu permasalahan. Kemudian tahap yang kedua itu adalah mengidentifikasi suatu kriteria keputusan. Kemudian yang ketiga adalah mengalokasikan bobot pada kriteria. Kemudian tahap keempat adalah mengembangkan alternatif. Kemudian tahap yang kelima adalah menganalisis alternatif. Kemudian tahap yang keenam adalah memilih alternatif. Kemudian tahap yang ketujuh itu adalah mengimplementasikan suatu alternatif. Dan tahap yang ke-8 dan sebagai tahap yang terakhir itu adalah mengevaluasi efektivitas suatu keputusan yang diambil. Materi selanjutnya mengenai perspektif dan kondisi dalam mengambil keputusan. Perspektif dalam mengambil keputusan ada 3 macam. Yang pertama adalah rasionalitas, yaitu manajer mengambil keputusan secara rasional, bersifat logis, dan juga mengutamakan nilai. Rasionalitas yang dimaksud di sini bersifat rasionalitas terbatas. Kenapa disebut rasionalitas terbatas? Karena dibatasi oleh kemampuan individunya dalam memproses informasi. Perspektif yang kedua yaitu peranan intuisi, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman, perasaan, dan juga akumulasi pertimbangan. Dan perspektif yang terakhir yaitu peran manajemen atau disebut dengan EBMGT, yaitu berdasarkan bukti relevan terhadap pengambilan keputusan manajerial. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai kondisi dalam pengambilan keputusan. Terbagi menjadi 3 macam. Kondisi yang pertama adalah kondisi kepastian, yaitu kondisi di mana seorang pengambil keputusan dapat membuat keputusan dengan akurat berdasarkan hasil dari berbagai alternatif yang sudah diketahui. Lalu
yang kedua yaitu kondisi resiko, yaitu saat pengambil keputusan dapat mengestimasikan kemungkinan hasil yang pasti. Dan yang terakhir yaitu kondisi ketidakpastian, yaitu kondisi di mana seorang pembuat keputusan tidak dapat mengestimasikan atau mempunyai kepastian yang masuk akal. Halo semuanya, jadi kali ini aku akan ngejelasin tentang jenis pengambilan keputusan. Nah, jenis pengambilan keputusan itu ada dua. Yang pertama, masalah yang terstruktur dan keputusan yang terprogram. Maksudnya apa sih? Masalah yang terstruktur itu maksudnya masalah yang jelas, dikenal, dan mudah didefinisikan. Jadi, dapat dikatakan kalau masalah itu sudah terjadi di suatu perusahaan. Jadi, perusahaan itu nggak perlu pusing-pusing mikirin solusi dari masalah tersebut karena sudah dapat diatasi. Nah, keputusan yang terprogram artinya keputusan berulang yang dapat ditangani dengan menggunakan pendekatan rutin atau kebiasaan. Nah, yang kedua, jenis kedua adalah masalah yang tidak terstruktur dan keputusan yang tidak terprogram. Artinya, masalah itu baru di perusahaan dan informasinya belum jelas. Kalau keputusan tidak terprogram bersifat unik dan tidak berulang, serta melibatkan solusi yang disesuaikan. Nah, contoh dari masing-masing keputusan yang terprogram dan keputusan yang tidak terprogram adalah sebagai berikut. Yang pertama, contoh keputusan terprogram. Di sini kita ada contoh PT ABC selalu melakukan kegiatan rutin di setiap awal bulan dengan menggunakan pembelian bahan baku untuk persediaan. Yang contoh kedua, contoh untuk keputusan tidak terprogram, yang mana direktur memiliki saham. Harga saham kan selalu berubah, jadi direktur bisa menyesuaikan keuangan perusahaan agar saham perusahaan pada bursa efek tetap stabil. Dan juga direktur harus mengambil keputusan dengan tepat. Oke, materi berikutnya ialah mengenai gaya pengambilan keputusan, di mana terdapat 4 gaya. Yang pertama ialah analisis. Biasanya pengambilan keputusan bersikap hati-hati dan mampu beradaptasi terhadap berbagai macam situasi. Kemudian juga ada konseptual. Nah, konseptual ini biasanya pengambilan keputusan memiliki banyak alternatif yang dapat digunakan untuk keputusan jangka panjang. Next juga ada direktif, di mana direktif ini biasanya pengambil keputusan menggunakan kekuasaannya dan juga berfokus pada suatu masalah, kemudian menyelesaikannya dalam jangka pendek. Dan yang terakhir ialah perilaku, di mana perilaku ini biasanya pengambil keputusan menghindari konflik. Akibatnya dia akan menerima banyak saran dari anggota-anggotanya, di mana biasanya keputusan yang dihasilkan ini kurang tegas. Nah, dari 4 gaya tersebut kita dimensikan menjadi arah horizontal dan arah vertikal. Arah vertikal ialah toleransi terhadap ambiguitas, yang memiliki arti sikap seseorang dalam menghadapi tekanan atau stres terhadap situasi yang tidak pasti di masa yang akan datang. Nah, toleransi ambiguitas yang rendah itu tandanya dia hanya terfokus pada suatu hal tertentu. Sedangkan toleransi ambiguitas yang tinggi itu berarti dia mampu menghadapi berbagai macam situasi yang ada. Nah, contoh dari toleransi ambiguitas rendah ialah direktif dan perilaku. Kemudian contoh dari toleransi ambiguitas tinggi ialah analitis dan juga konseptual. Selanjutnya ialah arah horizontal mengenai cara berpikir yang terbagi menjadi 2, rasional dan intuisi. Nah, rasional itu berarti seseorang fokus terhadap hal yang masuk akal, di mana membutuhkan perencanaan yang matang dan juga menyampingkan emosi serta perasaan sesaat.
Nah, contoh rasional ini ialah analisis dan juga direct. Nah, berikutnya ada intuisi yang berarti seseorang fokus mengandalkan perasaannya dan kesadaran emosional serta biasanya bersifat impulsif. Nah, contoh dari intuisi ini ada konseptual dan juga perilaku. Nah, materi terakhir ialah pengambilan keputusan yang efektif, di mana ada tips nih dari kami. Yang pertama ialah identifikasi masalah. Ketahuilah persoalan apa yang sedang terjadi dan bagaimana cara mengambil keputusan yang efektif. Fokus terhadap apa yang logis, penting, dan konsisten. Kemudian juga ada lebih berani dan tidak takut, di mana jangan takut mengambil risiko, karena kegagalan merupakan bentuk kesuksesan yang tertunda. Dan juga yakinlah bahwa setiap proses dalam pengambilan keputusan yang kita alami merupakan cara untuk mendewasakan diri kita ke depannya. Nah, kemudian juga ada diskusi untuk menemukan solusi, di mana perbedaan pendapat tentunya menghasilkan sebuah kolaborasi solusi yang hebat dalam pengambilan keputusan, di mana hal ini dapat meningkatkan standar pengambilan keputusan yang baik dalam perusahaan. Kemudian juga ada tentukan deadline untuk setiap keputusan, di mana kita harus tahu kapan waktu yang tepat dalam setiap alur pengambilan keputusan demi menciptakan keputusan yang efektif, karena waktu adalah uang. Dan yang terakhir ialah manfaatkan data dan informasi yang ada. Keputusan yang mengandalkan intuitif tentunya tidak cukup untuk menghasilkan keputusan yang efektif. Kita juga harus memanfaatkan informasi yang ada untuk menciptakan keputusan yang efektif dan rasional ke depannya. Nah, itu dia materi mengenai pengambilan keputusan yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, pastinya setiap manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Oleh sebab itu, saya mewakili kelompok 12 memohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Sekian dari kami, terima kasih dan see you. See you. That it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy is what I'm about. Do I want you or do I want the commitment?